Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajib Prawira Wijaya dengan NIM 51909112228 akan mempresentasikan fase 2 dari proyek studi perancangan arsitektur 6 saya yang bernama Maguwo Harjo Terrace Live Hub dengan tagline Bring Happiness Regenerating Futures. Untuk fase 2-nya sendiri terdapat pendekatan desain, yaitu teori pendekatan desain yang berlandaskan dari background isu yang pertama kurangnya minat warga dalam menggunakan transportasi umum dan juga keberadaan transportasi berbasis layanan online, belum optimalnya keberadaan angkutan umum, kurangnya inovasi, Trans Jogja masih kurang diminati karena kurangnya fasilitas dan sarana dan prasarana. Lalu adanya wacana konsep TOD tetapi belum dibarengi dengan aksi nyata. Problemnya sendiri, pertama grafik series data jumlah angkutan umum Yogyakarta yang dari tahun ke tahun semakin menurun dibarengi dengan jumlah penumpang angkutan umum Yogyakarta yang juga semakin tahun semakin menurun, tetapi jumlah jaringan pelayanan angkutan DIY tiap tahunnya mengalami peningkatan yang stagnan. Terdapat faktor internal yaitu dari masyarakat sendiri, yaitu individualisme masyarakat, kurangnya kesadaran, kurangnya ketertarikan. Lalu ada faktor eksternal yaitu kurangnya inovasi, kurangnya fasilitas dan sarana dan prasarana, dan juga kurangnya pilihan. Dan juga terdapat potensi, yaitu potensinya KRL Solo Jogja menjadi momen perbaikan kualitas transportasi publik. Lalu yang berkaitan dengan site yaitu KRL Solo Jogja dan integrasi moda di stasiun Maguwo Harjo yang telah terdapat pada existing site, yaitu potential line, complex function, potential user. Lalu yang selanjutnya adalah potensi kawasan yang cukup strategis yang dapat berpotensi menjadi new activities, new recreation, new gate, dan juga new landmark. Maka dari itu, saya mengambil pendekatan desain dengan arsitektur atraktif, yang di sini berarti mempunyai daya tarik atau bersifat menyenangkan. Dalam perancangan bangunan diwajibkan untuk memberikan kenyamanan dan hal yang memiliki daya tarik di sini. Bentuk yang atraktif menjadikan tuntutan dalam hal menarik pengunjung, khususnya kalangan passerby untuk mengunjungi bangunan. Jadi bagaimana cara meningkatkan minat warga yang kurang berminat dalam menggunakan transportasi umum? Di sini saya menerapkan penerapan arsitektur atraktif sehingga tidak hanya menjadi titik pemberhentian tetapi menjadi ruang yang dapat melepas stres serta meningkatkan kebahagiaan dan keceriaan penggunanya sehingga dapat meningkatkan pengguna transportasi umum yang ada di Jogja. Kaidah-kaidahnya itu ada perspektif pandangan, terkait pandangan, lalu perspektif estetika, lalu perspektif perilaku terkait perilaku pengguna, dan juga perspektif ekonomi terkait bagaimana bangunan merespon perekonomian sekitar dan merujuk pada korelasi antara ruang publik dengan nilai ekonominya. Selanjutnya untuk design approach-nya sendiri dari problem yaitu sebagai berikut. Akhirnya dipecahkan oleh pendekatan arsitektur atraktif sebagai stress relief, attractive innovation, dan facilities yang mewadahi berbagai macam kegiatan. Maka dari itu desain strateginya sebagai berikut. Berbagai macam aktivitas seperti shared mobility, rainwater collection roof, public space, water feature, mini forest, green roof area, skylight building, exhibition area, bathing facade, dan juga goals ya sebagai berikut. New transit, new recreation, new activities, new landmark, dengan tagline Bring Happiness Regenerating Future, yaitu membawa keceriaan dengan arsitektur yang atraktif, menciptakan environment yang baru menuju masa depan yang lebih cerah, dengan logo dan nama sebagai berikut. Logo sebagai berikut. Maguwo Harjo diambil sebagai titik lokasi, lalu teras bermakna teras
yang berarti ruang perantara awal, dan juga live hub. Presiden dan moodboard adalah sebagai berikut, yaitu ada pixel building di Madboard, dengan arsitek Studio 505, yang menerapkan permainan fasad yang atraktif, lalu ada Oslo Sense, yang mendesain adalah Big Group, yaitu yang diambil adalah permainan atap dan juga permainan gubahan massa yang menarik. Di sini dengan desain strategi yang kompleks dan juga beragam, sehingga didapatkan moodboard konsep desain sebagai berikut. Untuk konsep desainnya memiliki desain konsep bangunan dinamis dengan fasad bangunan yang menarik dan permainan garasi yang terkesan eye-catching, ikonik, dan atraktif dengan konsep landscape penggunaan roof garden sebagai area vegetasi dan juga interior ruang dalam yang dipadukan dan permainan cahaya. Dan secara holistik, bangunan mengedepankan hal yang menarik dari bentuk bangunannya, fasad, fasilitas sarana dan prasarana, serta ambience-nya. Maka dari itu, untuk zoning, terdapat zoning horizontal ground floor sebagai berikut, yang warna hijau merupakan stasiun kereta, lalu warna biru adalah shopping arcade, dan warna oranye adalah anjungan cerdas. Sedangkan halte di sini dapat terlihat dengan warna abu-abu mendeskripsikan parkiran. Berikut untuk lantai 2, berikut lantai 3, dan juga berikut untuk zonasi vertikal. Untuk konsep sirkulasinya sendiri, untuk sirkulasi mobil dapat dilihat sebagai berikut. Kendaraan dapat memiliki 2 akses dari timur dan juga utara. Lalu untuk parkirnya sendiri, terdapat basement dan juga parkiran yang dapat diakses dengan sirkulasi satu arah. Lalu untuk bus sirkulasi juga sama, masuk di area timur, keluar di area utara, dengan parkirnya yang memiliki sirkulasi satu arah. Lalu untuk servis parkir dan juga loading dock, yang pertama terletak di basement, yaitu untuk shopping arcade dan juga anjungan cerdas. Lalu di sisi sebelah timur stasiun untuk loading dock stasiun. Lalu untuk parkir dan sirkulasi motor sebagai berikut. Masuk ke volumetric study. Yang pertama adalah side and flow, lalu ditarik menjadi zoning pattern, menciptakan function yang membagi zona-zona masing fungsi, lalu volume, lalu atapnya dimiringkan, diberi void sehingga memungkinkan perputaran sirkulasi angin dan juga memungkinkan view. Lalu akhirnya tercipta green area yang mewadahi pengunjung. Sebagai berikut, terdapat outdoor, inner garden, terus terdapat inner court atrium, green roof area, Square Park. Untuk konsep landscape-nya adalah sebagai berikut. Water feature, bike space, mini forest, green atrium, mini forest, dan juga water collecting roof. Untuk green roof area diaplikasikan pada bangunan, lalu vegetasinya yang dapat menyerap CO2 cukup tinggi sebagai berikut. Untuk hardscape-nya sendiri merupakan jalur pejalan kaki pedestrian dan jalur pejalan kaki yang berupa jogging track dengan material paving block yang menarik. Softscape-nya sendiri memainkan warna yang beragam pada vegetasi. Lalu bluescape-nya sendiri menerapkan interactive water feature yang dikontrol oleh si sensor yang mendeteksi adanya pergerakan pengunjung, sehingga air mancur akan berhenti menyemburkan air ketika pengunjung mendekat, sehingga memungkinkan pengunjung untuk melintasi area air mancur tanpa khawatir menjadi basah. Lalu untuk block plan-nya sendiri sebagai berikut. Warna hijau merupakan stasiun Maguwo Harjo. Lalu ini shopping arcade untuk warna biru tua. Lalu warna oranye merupakan anjungan cerdas. Warna biru langit merupakan halte bus. Untuk plotting konsepnya sendiri sebagai berikut. Pada bagian utara merupakan parkir pengunjung singgah yang dapat menerus sampai ramp ke parkiran basement. Lalu ada Square Park sebagai ruang komunal masyarakat. Terdapat halte bus yang terhubung dengan Square Park. Lalu ada Green Atrium pada area shopping arcade. Lalu Culinary Park dan Food Court yang memiliki konsep mini jungle. Selanjutnya
terletak parkir mobil dan akses ramp ke basement. Lalu terdapat parkir bus, terdapat inner garden pada stasiun kereta, dan juga parkir servis yang terletak di timur stasiun, dan juga parkir kendaraan roda 2 yang berdekatan dengan pintu masuk. Kurang lebih begini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.